Hai guys, kita ketemu lagi di konten YouTube saya Hendra Saragih. Dimana konten YouTube ini kita akan banyak mengulas terkait dengan koperasi dan UKM. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dimana di dalamnya memang mengatur terkait dengan penciptaan tenaga kerja dan peningkatan investasi khususnya melalui koperasi dan pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan usaha mikro dan kecil. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan pengaturan koperasi di dalam RUU Cipta Kerja. Nah, di dalam RUU Cipta Kerja ini terkait dengan koperasi diatur di dalam pasal 86. Nah, pasal 86 ini sebenarnya mengubah ya ketentuan dari pasal 6 Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana di dalam RUU Cipta Kerja ini dalam pembentukan koperasi itu cukup dilakukan oleh 9 orang. Dan kemudian untuk koperasi sekunder ya ini tidak berbeda dengan Undang-Undang 25 ya, itu didirikan oleh tiga koperasi primer ya, tiga badan hukum koperasi. Nah, ini sebenarnya tidak berubah dari Undang-Undang 25 yang masih berlaku pada saat ini. Nah, tentunya ada dasar pikir kenapa koperasi itu cukup didirikan oleh 9 orang. Nah, ini memang berangkat dari kondisi existing pada saat ini ya, dimana memang koperasi ini tidak menarik ya bagi anak-anak muda, kaum milenial ataupun para lulusan mahasiswa yang setelah lulus ya, mereka jarang ataupun tidak tertarik untuk mendirikan koperasi. Yang pertama mungkin karena untuk menyamakan visi ataupun sudut pandang daripada 20 orang itu tentunya sulit ya. Maka cari kira-kira ya jumlah berapa yang ideal untuk menarik minat mereka. Awalnya memang 9 orang. Awalnya memang ada keinginan hanya didirikan oleh 3 orang saja ya. Tapi dalam perkembangan begitu juga dalam pembahasan dan kita sesuaikan dengan RUU perkoperasian yang saat ini sedang ada di DPR ya, sehingga diputuskan 9 orang. Nah, 9 orang ini kita harapkan para anak-anak muda ya yang mungkin juga tergabung dalam startup ya, ataupun usaha-usaha teknologi ya, ataupun usaha-usaha yang memang saat ini banyak dijalankan oleh para milenial ya, dapat berbentuk koperasi ya. Nah, ini kita harapkan menjadi minat dari para anak-anak muda. Nah, yang kedua terkait dengan pendirian koperasi ini harus dilakukan melalui rapat anggota. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini diberikan kesempatan untuk melakukan rapat anggota itu secara daring ataupun luring. Nah, daring itu pengertiannya dalam jaringan yang kita sebut dengan online ya. Nah, luring itu disebut dengan luar jaringan yang kita kenal sebagai offline ya, seperti itu. Dan bisa juga kedua-keduanya. Nah, ini kita lihat memang dari segi kemajuan teknologi, di mana rapat-rapat apalagi pada masa pandemi ini dilakukan melalui Zoom ya, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang lain ya, sehingga masalah tempat itu tidak menjadi penghalang bagi anggota koperasi untuk melakukan rapat anggota ya. Nah, ini dimungkinkan sehingga tidak ada alasan anggota koperasi itu tidak
hadir secara langsung ya. Hadir secara langsung ini bisa dilakukan berdasarkan apa namanya, secara daring ataupun secara virtual. Nah, pengaturan yang ketiga yaitu terkait dengan buku daftar anggota secara elektronik ya. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, terus kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang apa namanya, yang sudah dibuat ya. Ini memberikan kemudahan kepada koperasi untuk membuat sistematika pembukuan anggota itu lebih apa namanya itu terdata dengan baik ya. Nah, ini tidak ada alasan lagi bagi koperasi untuk tidak memiliki buku daftar anggota, karena memang ini bisa dilakukan secara elektronik ya. Sistem pembukuan daftar anggota bisa dilakukan berdasarkan aplikasi ya. Nah, ini pendataan anggota ini sangat penting sekali dilakukan. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan pengambil keputusan ya, pengambil keputusan dalam rapat-rapat ya. Banyak terjadi pengambil keputusan itu menjadi permasalahan ketika rapat dilaksanakan dengan tidak quorum ya, karena memang tidak ada data yang jelas ya terkait dengan anggota koperasi yang bersangkutan ya. Diharapkan ke depan ya, ini koperasi lebih terakomodir ataupun lebih jelas sistem pendataan anggotanya. Nah, yang keempat ya terkait dengan pengaturan koperasi yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah ya. Nah, ini usaha-usaha yang dijalankan secara prinsip syariah ini kan sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan ya. Dan kalau kita bicara koperasi, yang kita kenal saat ini adalah koperasi simpan pinjam pola syariah ya. Nah, ini di RUU Cipta Kerja ini tidak hanya terkait dengan simpan pinjam, tapi usaha-usaha sektor real atau kita sebut dengan konvensional ya. Ini bisa saja misalnya di hotel ya, menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah begitu, dengan jasa dan usaha-usaha yang lainnya ya. Ini penting ya, itu untuk mendorong usaha-usaha yang memang memilih berdasarkan pola syariah ya. Nah, ini memberikan pilihan kepada masyarakat ya, apalagi memang di Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Muslim ya. Ini menjadi pilihan yang pilihan yang tepat ya untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan ke depan koperasi ini lebih mempunyai daya tarik ya, dan mempunyai banyak-banyak pilihan. Nah, pertanyaannya karena di dalam RUU Cipta Kerja ini hanya 4 pengaturan yang diatur ya, tentunya di undang-undang perkoperasian existing pada saat ini itu tidak berubah ya. Nah, karena ya memang yang diubah hanya terkait dengan pasal 6 ya, pasal 21 ya, terus kemudian pasal 43, pasal dan penambahan satu ayat ya terkait dengan syariah ya. Nah, ini di Undang-Undang 25 itu tetap berlaku sepanjang tidak yang menyangkut pendirian tadi yang 9 orang, terus kemudian ada rapat anggota secara daring dan luring, dan yang ketiga adalah buku daftar anggota secara elektronik. Baik, itu saja yang dapat kita diskusikan ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita dan diharapkan kita semua dapat memahami undang-undang cipta tersebut. Dan di dalam RPP yang akan kita susun, kita akan menjelaskan lebih lanjut ya, sehingga RUU ini ketika diundang-undangkan menjadi operasional dengan adanya
peraturan pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.